Shalom saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur kembali kalau kita bisa bertemu kembali minggu ini. Tuhan itu sungguh baik dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya kasih setianya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini dan masuk dalam pujian penyembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang telah menganugerahkan anakmu yang tunggal yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kasih dan karunia-Mu Tuhan yang boleh menyinari kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau kami sampai saat ini masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kami seiman. Sekalipun kami tidak berkumpul di satu tempat Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Berikanlah kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan, supaya kami juga siap Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu yang selalu dipermuliakan Tuhan. Berkati untuk setiap teknikal, dari segi teknikal Tuhan, juga dari setiap persiapan yang telah kami siapkan Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan lancar, karena Tuhan yang menjaga dan yang melindungi. Kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, berikan mereka hati juga seperti hati-Mu Tuhan Yesus, supaya setiap firman yang boleh disampaikan dalam sekolah minggu juga boleh mereka terima dan boleh mereka mengerti walaupun mereka masih muda Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau berkati juga untuk firman Tuhan yang nanti akan disampaikan, supaya menjadi rema di hati kami masing-masing. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima firman ini Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh jatuh ke tanah yang subur di setiap hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, walaupun saat ini situasi yang tidak gampang ini Tuhan. Mungkin kami datang dengan berbeban berat, ataupun yang sedang dalam permasalahan, ataupun sedang dalam sakit penyakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kelegaan Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang meminta kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, nama-Mu berkuasa mengalahkan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kristus yang baik, terjadilah rencana-Mu Tuhan di bumi ini seperti di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena kita punya Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita sekali lagi katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, Kau keselamatan, Kau yang selalu membela kami, yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan, Kau mengangkat kami lebih lagi, lebih tinggi lagi. Haleluya, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
yang benar. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian ini bersama. Kita mau belajar untuk menerima firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita. Karena proses belajar itu butuh waktu, butuh kerendahan hati, supaya setiap firman Tuhan boleh masuk ke dalam kehidupan kita, kita boleh menerapkannya dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat hari yang Kau jadikan dalam kehidupan kami. Biar kami juga boleh belajar untuk menyembah Tuhan, selalu menjadi penyembah-Mu yang benar Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Ku hampiri tatamu, sujud menyembah-Mu. Bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Aku betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita hampiri tahtanya Tuhan, kita datang bersama. Ku hampiri tahta, kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hati kami. Terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Inilah hidupku, jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku, kami mau mengenal-Mu lebih
lagi Tuhan. untuk lebih mengenalmu. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, jadikan kami Tuhan, jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa dadaku untuk lebih mengenal-Mu. Mari kita sembah Dia saudara. Hadirat-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuh sukacita Tuhan. Biar kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami boleh mempersiapkan hati kami untuk betul-betul menjadi penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan, yang mau merendahkan hati untuk menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biar kami boleh belajar menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan, kasih setia Bapa bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk semua anak-anak-Mu Tuhan. Semua orang yang masih mungkin belum percaya, yang masih mencari-cari Engkau. Jadikanlah kami Tuhan penyembah-Mu Tuhan, sehingga setiap pelayanan kami Tuhan, setiap apa yang kami lakukan Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita bersama mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau boleh menerima pujian penyembahan kami, karena hanya Engkau saja yang layak untuk menerima semua itu. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkata-kata kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan bahkan melakukan firman-Mu. Urapi kami semua. Kalau ada roh-roh penguasa di udara yang coba mengalihkan perhatian kami daripada firman-Mu, kami mempatahkan tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita boleh diberi kesempatan lagi untuk boleh beribadah pada hari ini, dan kita akan sebentar merenungkan firman-Nya, kebenaran firman-Nya. Kita selama ini sudah bersyukur sejak bulan Januari sampai bulan ini kita sudah merenungkan bagaimana kita boleh dibentuk menjadi gereja yang semakin siap, sedia, dan teguh, khususnya dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali,
Dan saya ajak kita semua untuk tetap fokus kepada rencana Tuhan, khususnya untuk bulan Maret April ini. Mari kita boleh dibentuk menjadi jemaat yang semakin siap sedia dan makin teguh bertumbuh dalam firman, pujian, dan penyembahan. Dan dalam bulan ini kita sedang merenungkan dari tema dalam 2 Timotius 4 ayat 2 yang mengatakan beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kemudian ayat penuntun selanjutnya Wahyu 15 ayat 4, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita semua boleh siap untuk bertumbuh dalam firman-Nya, untuk kita boleh menjalani ibadah kita dengan sepenuh hati, untuk kita terus membangun kehidupan doa, membangun rumah doanya, dan juga untuk menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di akhir zaman ini, karena Tuhan yang akan datang kembali kedua kali, kedatangannya sudah semakin dekat. Mari kita boleh menjadi generasi yang selalu siap sedia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita minggu lalu kita sudah mendengar firman yang kita disampaikan oleh PDP Ivan Sulaiman tentang bagaimana kita boleh menjadi generasi yang boleh siap seperti Elia. Nabi Elia adalah nabi yang betul-betul mengarahkan langkah-langkah hidup dalam hidupnya itu selalu sesuai dengan firman Tuhan. Dia selalu mendapatkan firman Tuhan dan dia selalu melakukan juga sesuai dengan firman Tuhan. Dia juga bahkan berdoa, doanya dan dijawab Tuhan. Dan itu boleh mengubahkan banyak hal. Dia boleh melihat janda di Sarfat yang tinggal sebenarnya tidak punya apa-apa lagi, yang hampir mati sebenarnya, namun dia dan anaknya, bahkan dia sendiri ditolong oleh kuasa Tuhan di tengah situasi yang minim, di tengah situasi krisis pada waktu itu, sehingga semua itu boleh berlangsung dengan luar biasa. Dan satu ayat yang saya ingin juga ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 24, itu adalah bagian yang kita juga perlu tandaskan, karena bagian ini bersangkutan dengan tema yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia itu benar. Ini merupakan artinya apa? Benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita juga rindu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita, firman Tuhan yang kita terima pada hari ini boleh membawa kita kepada penggenapan-penggenapannya, boleh menggenapi apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Maka marilah kita belajar sama seperti perempuan di Sarfat ini yang mengatakan, engkau adalah abdi Allah, engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kalau kita boleh mempunyai firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang menjadi dasar yang teguh, dan kita boleh melihat bagaimana kehidupan kita juga, biarlah kita tidak lupa sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 2 yang mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan kiranya ini menjadi hal yang kita perlu renungkan, menjadi peringatan untuk kita semua di saat-saat seperti kita sedang masih menghadapi COVID-19 ini, dan kita tahu COVID ini masih terus menjadi peperangan di semua bangsa, supaya kita boleh semakin bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahwa kita sebenarnya mulai melihat bahwa ini menjadi suatu peringatan dari Tuhan supaya kita siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan, karena belum pernah penggenapan nubuatan terjadi berbarengan seperti yang terjadi sekarang ini.
terjadi di seluruh gerejanya, juga di Israel, bahkan di seluruh dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita boleh menjadi generasi yang menyadari bahwa inilah saat-saat kita perlu semakin memegang kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan firman hari ini dengan tema firman-Nya tak akan berlalu. Firman-Nya tidak akan berlalu. Diambil dari Matius 24 ayat 35 yang berkata apa? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini merupakan ayat yang sungguh kita perlu pegang bersama-sama karena kita boleh mendapatkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, bagian ini diambil dari perikop Matius 24 ayat 29 sampai 36. Kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita boleh melihat kalau Bapak Ibu di tempat punya Alkitab, bukalah Alkitab. Mari kita mau giat membuka firman Tuhan supaya kita sadar bahwa firman ini yang kita butuhkan. Dikatakan dalam ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ayat 32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat 36 ini sebenarnya masuk ke dalam perikop selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Itu tentang bagaimana nasihat untuk berjaga-jaga. Tapi kita akan memperhatikan beberapa hal sebelum saya masuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita terus dikuduskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yohanes 17 dikatakan, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini merupakan hal yang sangat penting, saudara Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam menghadapi pergumulan dunia, pergumulan pandemi. Kita sudah tahu bahwa semua ini menjadi warning buat kita, supaya kita melihat bahwa semua ini menunjuk sebenarnya kepada hal-hal menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi khususnya kalau kita melihat bagian-bagian ini, bagian dalam Matius 24-25 ini, kita diajak mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagai murid-muridnya, biarlah kita semua boleh terus dibentuk, dikuduskan di dalam kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan Yohanes 17-17 tadi, supaya kita boleh menjadi generasi yang siap sedia, Bapak Ibu sekalian. Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, di dalam Matius pasal 4, kita tahu si pencoba itu iblis memberikan perkataan ini kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 3, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apakah Tuhan mengikutinya? Tentu tidak. Karena dalam ayat 4, Tuhan berkata demikian, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita lihat, firman Tuhan itu luar biasa. Ini artinya apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ini artinya kita bisa hidup sehat, bukan hanya sekedar karena kita makan makanan yang sehat, tapi kita bisa sehat jasmani, rohani, karena kita menerima setiap firman yang keluar dari mulut Allah dengan sepenuh hati. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari
Jangan sampai kita meremehkan firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diminta supaya kita jangan meremehkan firman. Kalau kita ingin mengalami janji-janji Tuhan yang nyata dalam hidup kita, apapun yang kita rindukan dari Dia, mari kita belajar memperhatikan firman-Nya. Apalagi tadi sudah dikatakan, langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan ini menjadi kekuatan buat kita, kalau kita mau sungguh-sungguh melaksanakan, memperhatikan, dan tidak meremehkan firman. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian juga beribadah pada pagi hari ini, karena memang tidak mau meremehkan firman, ada ayat, bukan dalam Ibrani 10 ayat 25, yang berkata apa? Bagian itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini tertulis juga dalam firman-Nya, Bapak Ibu sekalian. Ini artinya kita tahu di akhir zaman ini ada orang-orang yang masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan ketika beribadah kepada Tuhan. Barangkali walaupun kita beribadah di rumah, tapi dengan menggunakan pakaian yang tidak sepantasnya. Mungkin kita duduk dengan tidak sopan, padahal kita sedang menghadap Raja di atas segala raja. Beribadah itu merupakan hal yang penting karena kita sedang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ingat sesuai dengan 2 Korintus 7 ayat 1 bahwa kita harusnya menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Karena apa? Supaya dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah kita juga demikian pada hari ini. Walaupun kita masih belum ibadah onsite, tapi masih di rumah masing-masing, mari kita melakukan dengan penuh kekudusan. Mari kita juga bersikap dengan kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Jangan kita sampai mempunyai kebiasaan yang tidak baik. Kita beribadah mungkin sembari kita makan, ya. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, kita fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan supaya kita boleh mengalami janji-janji Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, fokus kita bukan untuk kepentingan dunia, ya, tapi fokus kita dalam menggenapkan firman Tuhan dalam hidup kita, juga untuk kita bisa terus memberitakan firman Tuhan selama kita hidup. Bukankah Matius 24 ayat 35 tadi berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu? Ini artinya mari kita juga pikirkan. Kalau kita sedang merenungkan tema tentang kedatangan Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan dalam bagian ini. Kita juga ingat firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya mari kita juga diajar untuk memberitakan firman. Dimanapun kita berada, mari kita belajar untuk menyampaikan apa yang dirindukan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Memenangkan mereka yang masih berjalan dalam dosa. Mari menguatkan mereka yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan firman-Nya. Mendidik anak-anak siang dan malam, mendidik supaya berulang-ulang mengajarkan, supaya mereka selalu boleh menghargai firman-Nya. Mari jangan kita sampai meremehkan firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Tuhan akan segera datang kedua kali. Kalau kita merenungkan Matius 24 dan 25 ini, sebenarnya pada bagian ini Tuhan sedang menjawab pertanyaan dari murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam ayat yang ketiga dalam Matius 24, di situ ada pertanyaan murid-muridnya demikian, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu di dalam Matius 24 dan 25 ini Tuhan menyampaikan khotbah tentang akhir zaman ini. Di situ kita bisa melihat ada tanda-tanda umum yang terjadi selama zaman ini sampai akhir zaman, yaitu dalam ayat yang ke-4 sampai 14. Kemudian ada tanda-tanda khusus juga yang menunjukkan
akhir zaman telah tiba, yaitu masa kesengsaraan besar ada di bumi ini. Itu dalam ayat 15-28, di mana pembinasa keji, antikris itu sedang berkuasa di atas dunia ini, dan ada masa aniaya besar. Dan ayat-ayat yang baru kita baca tadi adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sedang terjadi, tanda-tanda yang menunjukkan yang terjadi pada saat Dia datang ya untuk kedua kali dengan kemuliaan dan kuasa. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh memperhatikan apa yang tertulis dalam kebenaran firman-Nya. Pertanyaan mungkin hari ini yang boleh menjadi pertanyaan buat kita. Apa kata firman Tuhan tentang kedatangannya yang kedua kali dalam Matius 24 ayat 29 sampai 35 ini? Memang fokus kita kepada firman, namun mari kita juga merenungkan tema tentang kedatangan Tuhan. Ya. Yang pertama, apa kata firman-Nya tentang kedatangannya yang kedua kali? Yang pertama adalah kita tahu akan terjadi kegoncangan terakhir dan Tuhan Yesus datang di langit. Dalam ayat 29 sampai 30, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga perhatikan dalam Lukas 21 ayat 10 sampai 11. Ini ditulis dikatakan demikian dalam Lukas 21 ayat 10 sampai 11. Dan ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11, dan akan terjadi gempa di bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit, ya, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita boleh memperhatikan apa yang diberikan melalui Injilnya ini, supaya kita boleh melihat kegoncangan yang sedang terjadi di atas bumi ini, yang ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, bahkan makin besar. Ya. Tadi dikatakan di berbagai tempat, dan bahkan semua kegoncangan ini akan mencapai klimaksnya. Dan tadi kita membaca bagiannya adalah klimaks menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Ya. Ada tanda-tanda di langit. Ya. Kita lihat ada hal-hal yang mungkin selama ini belum kita perhatikan, tapi ini akan terjadi di hadapan kita semua dan bahkan sudah dinyatakan, sudah dibukakan. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita sedang membicarakan tentang firman. Firman yang harus kita perhatikan. Karena firman Tuhan tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Jadi kalau kita bicara tentang firman, mari kita juga perhatikan apa yang dikatakan dalam Daniel 12 ayat 4. Ya. Itu adalah topik juga tentang akhir zaman. Dalam Daniel 12 ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu Daniel menulis bagian ini, firman itu masih masih tersembunyi, belum dibukakan. Tetapi untuk kita yang hidup di generasi akhir ini, kita tahu firman itu sedang dibukakan di akhir zaman ini. Inilah kehebatan firman Tuhan yang tidak akan berlalu itu, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuan sedang terus bertambah di abad ke-21 ini. Kemajuan digital membuat banyak orang hanya fokus kepada dirinya sendiri, kesibukannya sendiri, dan kurang memperhatikan yang lain. Dan begitu banyak kegoncangan yang terjadi saat ini di dalam dunia kita ini, di atas muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita boleh melihat tadi ada kegoncangan langit yang sudah terjadi. Misalnya ada perubahan iklim karena ulah manusia juga. Kita lihat ada negara bagian yang dulunya nggak pernah mengalami salju. Misalnya seperti di Afrika Selatan tahun 2017 yang lalu kan mengalami salju.
juga di Chili, ya Tuhan, itu juga mengalami kegoncangan di langit ini sebenarnya akan terus mencapai klimaksnya seperti tertulis dalam Matius 24 ayat 29 tadi. Dan ini yang kita harus perhatikan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu firman-Nya dan kegoncangan terakhir itu untuk apa? Menyatakan sebenarnya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ada amin? Kalau kita membaca dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 29, ayat firman Tuhan ini berkata apa? Ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya, jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Artinya berpaling dari Dia yang menyampaikan firman. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Dia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Walaupun barangkali kita duduk di rumah, tapi kita sedang mengikuti ibadah, mari kita berkenan, kita menggunakan sikap yang baik di hadapan Tuhan, menggunakan pakaian yang juga berkenan, mempunyai sikap yang berkenan. Karena apa? Kita diminta untuk beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, bukan kepada manusia, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Di masa sekarang ini, Matius 24 ayat 29 ini sedang berjalan menuju penggenapan firman-Nya. Ya. Karena itu, jangan sampai kita meremehkan firman Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, Bapak Ibu sekalian. Kita kiranya boleh terus dikuduskan dalam kebenaran firman-Nya. Terus memberitakan Injil. Kita hendaknya terus menjadi hidup kudus, terus berdoa, membangun rumah doa bagi segala bangsa, terus berjaga-jaga. Kenapa? Ada tanda-tanda yang akan Tuhan nyatakan, tanda-tanda yang dahsyat ini terjadi di langit, yang pasti terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Dan semua ini menunjuk apa? Penggenapan firman Tuhan. Jadi kalau tadi Matius 24 ayat 29 berkata segera sudah siksaan pada masa itu, ya, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Bayangkan satu bintang jatuh ke bumi ini, wah, kita habis semua. Dan dikatakan kuasa-kuasa langit akan goncang. Mari kita sekarang kalau kita baca dalam Wahyu 6 ayat 12-17, ini juga bicara tentang apa yang akan apa yang dibukakan, ya. Maka aku ayat 12 Wahyu 6 kata, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat 15, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, ini kiranya boleh kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Pernahkah kita berpikir untuk mempelajari tentang matahari, bulan, dan bintang
dalam kaitannya tentu dengan nubuatan dalam Matius 24 ayat 29 dan Wahyu 6 ayat 12-17 ini. Nah, karena kita sedang membicarakan tentang matahari, bulan, dan bintang dalam nubuatan ini, mari kita ingat pada mulanya Allah menciptakan benda-benda penerang di cakrawala itu. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 14, kita mengingatkan ya, ketika dulu benda-benda ini diciptakan Tuhan. Berfirmanlah Allah dalam ayat 14, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi apa? Tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan ayat 15, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu perbedaan antara astronomi dan astrologi. Astronomi itu adalah sebenarnya ilmu pengetahuan yang mempelajari pergerakan dan juga posisi planet-planet dan bintang-bintang. Sebagai contoh misalnya, bintang utara itu adalah sebenarnya bintang yang tidak pernah bergeser dari tempatnya. Sehingga kalau kita melihat sekian berabad-abad lamanya, para nahkoda kapal bisa berorientasi kepada bintang utara ini untuk bisa mengarungi samudra. Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi karena apa? Tuhan yang Maha Kuasa ini sudah menciptakan bintang-bintang. Bahkan Dia, Tuhan ini juga menyebut nama-namanya. Itu tertulis dalam Mazmur 147 ayat 4. Ia menyebut nama-namanya. Berbeda dengan astrologi. Astrologi itu sebenarnya adalah penyembahan terhadap bintang-bintang, yaitu bersifat okultisme, penyembahan berhala. Bapak Ibu sekalian, orang-orang itu bisa membuat pilihan. Orang-orang bisa menyembah bintang-bintang yang diciptakan atau menyembah Tuhan yang menciptakan. Sayangnya banyak orang yang bahkan kalau dia beli majalah langsung yang dilihat bintangnya, bukan? Banyak orang cuma melihat bintang saya apa ya, langsung mengikuti apa yang tertulis di bintang-bintang itu. Padahal kita harusnya menyembah Tuhan yang menciptakan bintang-bintang ini. Ini yang menjadi harusnya kita bisa renungkan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Pembicaraan kita tentang bulan bintang dalam nubuat ini didasarkan pada firman Tuhan. Juga tentunya bisa dibuktikan di dalam sejarah. Dan tentunya juga seharusnya ilmu pengetahuan juga bisa mengakui kehebatan firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil bukan berpusat bukan mengacu pada astrologi, tapi mari kita belajar untuk merenungkan matahari, bulan, bintang seperti para majus ketika dia datang menghampiri bayi Yesus di Bethlehem. Dia mengikuti sebenarnya bukan astrologi tapi astronomi. Karena mereka mempelajari bintang-bintang. Dan kita bersyukur untuk itu. Mari kita belajar untuk melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Misalnya dalam Yoel 2 ayat 30 dan 31. Di sana dikatakan sebagai berikut, Yoel 2 ayat 30-31. Aku mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31, matahari akan berubah jadi gelap gulita, bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Juga Rasul Petrus di hari Pantekosta, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul, Bapak Ibu sekalian, dia membuat pernyataan yang hampir sama, ya, seperti yang dicatat di sana dalam Kisah Rasul 2 ayat 19-20. Itu dia berkata apa? Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi apa? Gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, saudara, kita lihat menunjuk hal apakah kata-kata matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah dalam ayat 20 ini. Tentunya kita tahu tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang di langit sedang terjadi di masa-masa kita sekarang ini, ya. Ada Bapak John Hagee dalam bukunya Ketika Bulan Seperti Darah. Dia menuliskan di antaranya tanda-tanda yang terjadi di matahari. Dalam bukunya itu dia menulis ada seorang ilmuwan yang menganalisa tanda-tanda yang tidak lazim dari erupsi atau letusan raksasa di matahari.
Ya. Karena dalam bukunya itu ada seorang penyunting di space.com bernama Tarik Malik yang menulis apa? Matahari melepaskan suatu erupsi raksasa plasma yang super panas pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 yang lalu. Itu diikuti dengan apa? Dengan badai matahari yang besar yang berhasil ditangkap oleh kamera dari NASA, Bapak Ibu sekalian. Erupsi raksasa pada matahari itu terjadi pada pukul 1 pada waktu Amerika atau jam 6 GMT, ya, itu diikuti dengan peristiwa ledakan api yang terjadi 4 jam setelah itu. Itu dicatat di sana. Dan bahkan dalam sebuah wawancara dengan George Noory di radio, ya, Michio Kaku, seorang ahli fisika, dia sebenarnya orang Jepang yang menjadi warga negara Amerika, menyatakan dia menunjukkan bahwa matahari sedang mengalami gejolak suhu, kata dia. Ya. Dan keadaannya semakin memburuk. Ia melanjutkan, katanya apa? Dia berkata, ketakutan terbesar saya adalah bumi dihantam oleh kobaran panas matahari yang besar dan seluruh neraka katanya akan terbuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahkan dalam sebuah kuliah sebelumnya, Profesor Kaku ini atau Michio Kaku ini, dia berkata, kita adalah sasaran empuk bagi kobaran api dari matahari. Jika andai kata bencana kobaran api ini terjadi hari ini, maka bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, mau itu GPS, mau itu internet, mau telekomunikasi, bisa rusak semuanya. Bahkan kita mungkin hari ini kita nggak bisa beribadah, ya, bisa beribadah semacam lewat online ini. Bisa terjadi demikian. Ya, ini yang dikatakan oleh dia. Jadi sebenarnya kita sedang masuk dalam peradaban di mana akan semua ini digenapi. Jadi kisah Rasul 2 ayat 20 ini ada kata-kata bulan menjadi darah. Itu sebelumnya ini berbicara tentang hari Tuhan, hari besar yang mulia ini. Dalam peristiwa astronomi sebenarnya disebut bulan darah atau blood moon, ya saudara. Kita nanti bisa dalami dalam kompak, ya, dalam kelompok pembinaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu hal yang kita perlu tahu, mari kita melihat bahwa Tuhan ingin menyatakan kuasanya, bahwa nanti ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut seperti tertulis dalam Lukas 21 ayat 25-28. Dan orang akan mati ketakutan. Ya. Memang banyak orang yang mati takut karena COVID, tapi banyak orang yang mati karena ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kecemasan berhubung dengan apa? Segala yang menimpa bumi, sebab apa? Kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya. Itu akan terjadi. Semuanya melibatkan apa? Tanda-tanda di langit yang mendahului datangnya peristiwa-peristiwa kedatangan Tuhan ini. Kalau kita melihat, makanya kita perlu perhatikan, kita belajar selalu memperhatikan apa yang sedang terjadi di atas dunia ini. Dan kita ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam Wahyu 19 ayat 13 dikatakan Tuhan yang datang sebagai yang setia dan benar, dan yang matanya bagaikan nyala api di atas kepalanya, banyak mahkota. Itu dikatakan dalam ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah apa? Firman Allah. Ingat, Tuhan datang sebagai firman Tuhan. Karena itu kalau kita sedang merenungkan bagian ini, mari kita pegang, kita tahu Tuhan ingin mengajak kita supaya kita semakin teguh hidup dalam kebenaran firman-Nya, bukan dibawa keluar dari firman-Nya, karena banyak sekali orang-orang yang sekarang yang mau merubah firman, yang tidak lagi hidup dalam kebenaran firman. Bahkan banyak sekali orang-orang yang mengkhotbahkan hal-hal yang sebenarnya bukan di firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yang kita perlu tahu, untuk poin kedua apa saudara? Kita melihat bahwa orang-orang pilihannya akan dihimpun dari seluruh penjuru bumi. Ya, kalau kita baca tadi dalam Matius 24 ayat 31,
dan Dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat, dan bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sebenarnya siapa yang dimaksud dengan orang-orang pilihan Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian? Ini kita harusnya tahu bahwa sebenarnya adalah orang bangsa Israel yang bersunat hatinya, dan juga orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Bukan orang Kristen KTP, bukan orang Kristen tanpa pertobatan. Kalau kita melihat dalam Roma 2 ayat 28-29, ada ayat yang mengatakan sebagai berikut, Roma 2 ayat 28 dan 29, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan ini yang Tuhan rindukan. Jadi orang-orang pilihan Tuhan adalah bangsa Israel yang sudah bersunat hati, dan juga orang-orang Kristen lahir baru yang akan boleh kita lihat itu merupakan bagian dalam menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Sekali lagi dalam sebagai umat perjanjian baru, kita mengenal ada apa yang ditulis dalam surat 1 Petrus 2 ayat 8 dan 10 sampai 10, bukan? Karena bagian itu berkata apa? Di bagian itu ayat 8 1 Petrus 2 mengatakan mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Ingat, kita bicara tentang firman, ya, firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat 9, tapi kamulah, ya, kamulah artinya itu kamu yang taat kepada firman, ya. Itu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi ini berbicara tentang siapa? Orang-orang Israel yang bersunat hati, yang sudah bertobat, yang sudah mengenal Tuhan. Juga orang-orang masa sekarang, orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Kita termasuk orang-orang pilihan. Kita tahu nanti satu kali akan ada pengangkatan orang-orang pilihan Tuhan. Ini merupakan hal yang kita lihat Matius 24 ayat 31 ini berbicara tentang pengangkatan orang-orang pilihan Tuhan. Nanti kita akan bicarakan di kesempatan yang akan datang. Mari kita menjadi generasi Bapak Ibu sekalian yang siap sedia, makin teguh, bertumbuh dalam firman-Nya. Karena apa? Kita hendak menyambut kedatangan Tuhan di angkasa, di awan-awan. Kalau kita membaca dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, mari kita baca sebentar di situ di bagian ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Nah, sekali lagi, ini kami katakan dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya, artinya tadi Matius 24 ayat 30 dan 31, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Itulah yang menjadi kekuatan buat kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin diangkat, mari kita menjadi orang-orang pilihan yang bukan hanya bertobat, tapi kita boleh terus mengerjakan keselamatan kita
dengan semakin lagi. Kita boleh terus menyucikan diri dari semua pencemaran rohani dan jasmani dan rohani untuk menyempurnakan kekudusan kita. Mari kita semakin setia beribadah. Mari kita semakin setia dalam berdoa. Karena ini yang dirindukan oleh Tuhan untuk supaya kita boleh menjadi orang-orang pilihannya. Dan yang kita harus tahu juga, kita kiranya juga yang poin yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin sampaikan dalam firman hari ini, dalam firman Tuhan hari ini, yang ketiga adalah apa? Mari kita perhatikan Israel dan firman-Nya. Ya. Dalam Matius 24 ayat 32 sampai 35 tadi kita dikatakan sebagai berikut: tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkata supaya kita menarik pelajaran dari perumpamaan tentang apa? Pohon ara. Bahkan bagi orang awam yang barangkali kurang mengenal sejarah, diminta untuk memperhatikan pohon apa saja. Itu kita bisa baca dalam Lukas 21 ayat 29 sampai 30 ya. Tapi kita boleh perhatikan sebenarnya pohon ara itu dalam firman Tuhan menyimbolkan Israel, bangsa Israel. Jadi Matius 24 ayat 32, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Apa maksudnya? Kalau kita membaca Hosea 9 ayat 10, karena di sana ada dikatakan seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Ya. Aku melihat nenek moyangmu, itu dikatakan demikian. Juga seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Jadi ada dua hal. Israel digambarkan sebagai pohon anggur, Israel juga digambarkan sebagai pohon ara. Tapi mereka, ayat 10 dikatakan mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban sehingga mereka menjadi apa? Kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pohon ara atau Israel itu awalnya mati, hancur. Kalau disebut dalam ayat ini ranting-rantingnya melembut, dan dalam terjemahan aslinya adalah batang pohonnya itu yang penuh getah. Ini menandakan batang pohon itu hidup. Lalu mulai bertunas. Mulai bertunas dalam terjemahan aslinya itu mengeluarkan daun-daun, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya pohon ara atau Israel tidak bergetah, tidak juga berdaun, alias mati dan hancur. Pohon anggur, pohon ara dalam Alkitab diambil untuk menggambarkan Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ini, mari kita memperhatikan. Israel hancur, hilang dalam sejarah, dan dibangkitkan kembali di akhir zaman. Kalau kita melihat dalam Matius 21 ayat 19 sampai 20, kita boleh melihat Tuhan Yesus di sana. Yesus sedang menjalan dan melihat pohon ara, lalu dia pergi ke situ dan dia mendapat apa? Tidak mendapat apa-apa pada pohon ara itu selain daun-daun saja. Ya. Dan katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan ketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, barangkali juga ada di antara kita yang hari ini bertanya-tanya, mengapa Israel jadi mati, jadi hancur, namun bisa bertunas lagi? Ini artinya apa? Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita melalui firman-Nya yang hidup ini, firman-Nya yang tidak lalu ini, tentang bagaimana tentang tanda-tanda akhir zaman itu sudah diambang pintu. Pohon ara atau Israel itu mati hancur karena boleh kita meneliti dalam sejarah bangsa Israel dalam firman-Nya. Israel itu jatuh dalam dosa penyembahan berhala sejak Salomo jatuh dalam dosa. Apalagi dia mempunyai begitu banyak istri, dia mempunyai istri-istri yang tidak takut Tuhan, istri-istri dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di luar Israel, perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het, orang-orang yang sebenarnya bukan bagian dari umat pilihan Tuhan. Dan di sana di dalam 1 Raja-Raja 11
ayat 1 sampai 13 dikatakan Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Karena apa? Istri-istrinya ini mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala ini. Dia punya 700 istri dan 300 gundik, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi karena itu kalau kita mengikuti sejarah begitu sehingga Tuhan menghukum Salomo sehingga pecah, ya, sehingga kerajaan yang jadi pecah, ada kerajaan Israel utara dan juga ada Yehuda di selatan. Kita tahu ini menunjukkan bahwa sebenarnya Israel sudah kehilangan segala-galanya. Kehilangan kerajaan Israel utara dulu yang sebenarnya dimusnahkan, ya, dihancurkan, kemudian menyusul kerajaan Yehuda. Kalau kerajaan Israel utara dimusnahkan sekitar tahun 722 before Christ atau SM, sedangkan kerajaan Yehuda dihancurkan sekitar tahun 586 sebelum Kristus. Itu terjadi di waktu yang lampau. Dan setelah dibuang, memang Tuhan pernah mengizinkan lagi bangsa Israel pulang ke negerinya. Kita lihat di Alkitab, ada bangsa Israel yang pulang di bawah Zerubabel, Esra, dan Nehemia. Kita mungkin sudah pernah mendalami dalam pendalaman firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, bangsa Israel juga pernah, bukan, di Eropa ini, zaman Hitler, dicoba dimusnahkan. Ada sekitar 6 juta orang Yahudi yang dicoba dimusnahkan. Karena apa? Jadi orang-orang Yahudi coba dimusnahkan oleh Hitler. Karena apa? Setelah kerajaan Romawi menguasai Israel setelah tahun 70 Masehi itu sudah musnah, ya. Mereka tersebar ke seluruh dunia dan khususnya yang di Eropa ini, ya, Hitler lah yang coba memusnahkan. Dan itu kita ingat, karena kalau kita memperhatikan Matius 24 ayat 32, musim panas sudah dekat. Sebenarnya pertanyaan, kapan musim panas itu? Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, musim panas itu adalah simbol daripada penghakiman Tuhan di akhir zaman. Jadi musim panas kalau dalam Alkitab adalah saat menuai gandum. Bapak Ibu sekalian, gandum ditaruh di gudang penyimpanan, sedangkan lalang itu akan dibuang dan dibakar kalau kita baca dalam Matius 13 ayat 36 sampai 43. Jadi pertanyaan kita sekarang, kapan sebenarnya Israel yang disimbolkan pohon ara yang mati ini hidup dan dibangkitkan kembali? Ini sebenarnya mulai sejak terjadi tidak lama setelah Perang Dunia I selesai tahun 1917. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, ada firman Tuhan digenapi, ya. Ada seorang bernama Arthur Balfour, dari seorang perdana menteri Inggris yang waktu Inggris berkuasa atas Israel. Dia mencoba mengembalikan bangsa Israel kembali ke negerinya. Itu permulaan penggenapan nubuatan. Dan terus dalam sejarah terjadilah orang-orang Israel yang kembali. Kita melihat pada tanggal 14 Mei 1948 barulah Israel memproklamirkan kemerdekaannya. Lahirnya kembali bangsa Israel secara politis. Dari, bayangkan, Israel sekitar 2000 tahun dia tidak punya negara, tidak punya tempat, tidak punya tanah air. Tapi pada tanggal 14 Mei 1948 negara ini bangkit dan bergabung ke PBB setahun kemudian, ya, tanggal 11 Mei 1949. Itu sebenarnya menjadi pertanda bagi kita bahwa sebenarnya tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kenapa, saudara? Kalau saya katakan demikian, karena kita juga dengar pada tahun 2020 yang lalu bahwa bagaimana mantan presiden USA Donald Trump sudah memindahkan kedutaan USA juga ke kota Yerusalem, ya. Kota Yerusalem ini memang belum jadi milik Israel sepenuhnya, masih sebagian. Bahkan hari ini masih dipersengketakan. Jadi kalau kita lihat dalam Matius 24 ayat 34, Tuhan Yesus memberikan suatu penegasan bahwa sesungguhnya angkatan ini, bahasa Jerman dieses Geschlecht atau bahasa Inggris this generation, tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jadi ini berbicara sebenarnya hanya satu angkatan, Bapak Ibu sekalian, satu angkatan atau satu generasi berkisar dalam Alkitab itu sekitar 70 sampai 80 tahun.
Bukankah dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itu yang dikatakan oleh Musa dalam Mazmurnya. Jadi bila hal itu benar seperti yang dimaksud Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dalam pengajaran kita ini kita lihat angkatan ini sebenarnya yang dimaksud angkatan umat Yahudi sekarang di Israel dihitung sejak tahun 48. Itu harus melewati masa 70-80 tahun. Ya, kalau kita bisa hitung sendiri tahun 2021 ini. Sebenarnya kita ini sedang masuk dalam masa-masa di mana langit dan bumi akan berlalu. Ini pasti akan digenapi, ya, akan digoncangkan, bahkan sampai klimaks nanti kita akan lihat di udara. Dan juga perkataan Tuhan itu, artinya firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Artinya di dunia ini tidak ada yang abadi selain firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Kita tahu juga dalam Yesaya 40 ayat 8 dikatakan apa? Rumput menjadi kering, ya. Bunga menjadi layu, tapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi mari sebagai orang percaya kita pegang teguh firman Tuhan setiap hari. Kita renungkan firman Tuhan itu siang malam, ya, sama seperti ketika Yosua dulu dipercayakan supaya jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Demikian juga dengan kita di generasi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita dan membantu kita untuk berdiri kuat. Untuk dalam masa-masa kesulitan, kita harusnya membaca firman Tuhan setiap hari serta merenungkan supaya kita membuat hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Karena inilah yang akan membentuk gaya hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan. Nah, tidak seorang pun yang sanggup membangun rumah yang kuat kalau tidak mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena dalam Matius 7 ayat 24-25, seorang yang mendengar perkataanku dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh. Sebab apa, Bapak Ibu sekalian? Sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan, ya. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Itu artinya mari kita belajar bukan hanya mendengar tapi melakukan firman-Nya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur biarlah kita boleh terus berpegang teguh pada firman-Nya dan selalu siap sedia untuk memberitakan firman-Nya. Karena apa? Karena menurut Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Juga dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang berguna, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mempernyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan juga Mazmur 119-105, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Dan terakhir Mazmur 33 ayat 4, sebab firman Tuhan itu apa? Benar. Segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Mari kita terus berpegang teguh. Karena firman Tuhan itu, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Ada amin? Puji Tuhan, mari kita mau tundukkan kepala untuk menutup khotbah pada pagi ini. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami kekuatan yang baru setelah kami merenungkan firman-Mu. Jadikan kami juga orang-orang yang sungguh-sungguh mau tetap berpegang teguh akan pada firman-Mu dan selalu siap menjadi pembawa berita firman Tuhan di saat waktunya tidak baik dan baik. Kami mau mengajar, menasihat dengan penuh kesabaran. Biarlah perkataan kami seperti orang-orang yang menyampaikan firman, baik di tempat kami bekerja, di dalam rumah tangga kami, di tempat di mana kami tinggal, supaya kami belajar menaburkan firman-Mu yang hidup ini. Karena firman-Mu kekal,
tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini menjadi doa kami. Mari Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, namun Roh-Mu yang kudus itu tidak terbatas untuk membimbing, menolong kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitung. Mari kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah boleh memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau boleh disenangkan dengan kehadiran kami melalui online ini. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau kiranya boleh memberkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani di rumah-Mu sepanjang pagi ini. Mari Engkau yang kiranya boleh mengurapi setiap pribadi Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Kiranya Engkau beri kekuatan bagi para keluarga, para student ataupun pribadi-pribadi yang ikut serta dalam ibadah hari ini, supaya kami boleh terus diberi semangat, beri kesungguhan untuk kami boleh menghargai firman-Mu, kami boleh terus berpegang pada firman-Mu Tuhan, karena perkataan-Mu tidak pernah berlalu. Kami bersyukur kami boleh mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, juga bangsa Jerman, bangsa Belanda Tuhan, tempat di mana kami ada, kami tinggal, kami bekerja, kami menjalankan studi. Ya Tuhan, kami
yang kami melakukan tugas-tugas kami setiap hari. Mari Tuhan berkati, kami percaya Engkau juga kiranya boleh melihat hal-hal pelaksanaan vaksin di negara-negara ini supaya semua berjalan dengan baik. Tidak ada yang korupsi, tidak ada orang-orang yang menyalahgunakan, mengambil kesempatan di tengah kesempitan, tidak ada penyelewengan dengan uang-uang yang digunakan untuk vaksin ini Tuhan, karena banyak sekali orang-orang yang terjerumus dalam hal ini, baik di Indonesia, mau di Jerman, juga di Eropa ini Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, perlindungan yang daripadamu, dan Engkau yang juga supaya vaksin ini boleh selekasnya juga diberikan kepada di Indonesia dengan sesuai dengan waktu yang ada, supaya untuk mencapai 181 juta jiwa boleh terlaksana dengan pimpinan Tuhan juga yang ada di Jerman dan di Belanda. Tuhan, mari supaya juga tidak ada juga yang tidak ada juga perusahaan-perusahaan yang memanipulasi atau hal-hal yang dilakukan melalui pemberian vaksin ini. Bahkan ada banyak negara yang belum mendapatkan vaksin. Tuhan, kami mendoakan supaya Engkau membuka jalan, supaya Engkau boleh memberikan semua sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mari Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, khususnya di Eropa ini kalau sudah mulai dibuka lockdown, ya Tuhan, dan kami berdoa supaya Engkau jaga lindungi, supaya semua boleh dapat diatasi dengan baik, dengan pertolongan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan online ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami sepanjang sisa waktu hari ini, juga sepanjang minggu ini. Kalau kami kembali akan melaksanakan kegiatan-kegiatan Hope bersama, juga untuk Komsel, baik Komsel Perkasa atau Komsel Perak, juga untuk juga doa bersama yang akan dilaksanakan di antara gereja-gerejamu yang ada di wilayah Rhein-Main ini. Tuhan, Kau berkati supaya semua boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak, kiranya Engkau boleh memberkati kami. Kami percaya jerih payah kami di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita dan mengendahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.